ngebahas soal Enola Holmes. Enola Holmes yang kedua ini menceritakan tentang bagaimana Enola yang sudah membuka kantor detektif, kalau di sini kayak lawyer, kantor lawyer gitulah ya, harus mendapatkan kasus pertamanya untuk mencari Sarah Chapman yang menghilang karena secara tiba-tiba di pabrik tempat dia bekerja, pabrik korek api. Pabrik korek api itu membawa beberapa hal yang penting. Maksudnya gini, alasan dia menghilang itu masih belum diketahui sama Enola. Enola tergerak hatinya untuk membantu, bisa dibilang adik dari si Charlie Chapman ini, karena dia akhirnya ditemukan oleh adik ini karena dia tahu nih kenapa tiba-tiba dia menghilang. Dia ingin tahu bahwa kenapa kakaknya tiba-tiba menghilang gitu ya. Si Enola Holmes ini akhirnya harus bisa dibilang menjalani kasus ini tanpa clue sama sekali. Yang adiknya tahu bahwa dia itu terakhir kali ke kantor pusat dari si pabrik tersebut untuk mencuri sesuatu atau mengambil sesuatu, dan adiknya kira itu dipanggil. Ternyata setelah penyelidikan itu dia mencuri sesuatu yang penting. William, ada beberapa karakter yang menjadi tersangka di sini adalah beberapa laki-laki yang katanya terakhir kali bersama dengan Sarah Chapman. Pada awal series aku kira Sarah Chapman ini menghilang karena hal yang berhubungan sama cinta, dan dia mempunyai misi atau meninggalkan adiknya karena cinta itu. Ada beberapa kecurigaan yang ditemukan sama Enola pada saat dia mencari Sarah Chapman. Dia mencari alamat di mana terakhir kali si lelaki itu membawa Sarah Chapman untuk pergi lah ya. Artinya gini, Enola itu mencoba untuk kita bisa bilang mencari alamat itu bukan satu atau dua hari langsung ketemu. Itu salah satu hal yang paling susah. Begitu dia ketemu alamatnya, ternyata ada kasus pembunuhan yang terjadi terhadap teman dari si kliennya ini, si adik dari Sarah Chapman ini, yang terjadi di situ karena Sarah atau Enola adalah salah satu atau satu-satunya orang yang ada di situ pada saat si orang ini meninggal. Tim detektif yang menyelidiki hal ini mencurigai bahwa Enola lah yang menjadi pelaku pembunuhan tersebut gitu ya. Si Enola tuh meyakinkan bahwa dia di sini hanya mencari informasi, dan tiba-tiba temannya ini meninggal dan mati tertusuk gitu ya. Si Enola ini pun akhirnya harus menjalani hukum atas pembunuhan, dan pada saat dia menjalani hukum tersebut dia bertemu dengan ibunya yang selalu mengajari dia untuk mengerjakan sebuah teka-teki dalam hal ini mengerjakan sebuah kasus. Menemukan bahwa Enola ini fokusnya untuk mencari Sarah Chapman gitu ya. Banyak sekali plot twist yang sebenarnya aku pengen ceritakan, tapi
ini akan merusak si cinema experience kalau kalian nonton. Tapi si ibunya ini mencoba untuk memberitahu Enola untuk tahu dia ada di mana, kamu harus tahu kenapa dia melakukan itu. Dia bukan mencuri sebuah hal atau mencuri identitas yang seperti yang dia curigai selama ini, karena kan ada sidik jarinya Sarah Chapman di meja kantor si pabrik tersebut gitu ya. Dia bukan mencuri untuk kejahatan gitu ya. Kamu harus tahu kenapa dia memutuskan untuk ke kantor tersebut gitu ya. Kamu harus tahu siapa atau tujuannya apa sih dia bertemu dengan laki-laki itu, bukan mencari orang laki-laki itu gitu ya. Artinya si ibunya ini berusaha untuk memberitahukan Enola bahwa seharusnya bahwa ketika kita ngomongin soal sebuah kasus yang menjadi pokok utama gitu, si Enola ini harusnya mencari tahu alasan dia pergi dulu, bukan mencari tahu orang tersebut. Selama ini si Enola ini mencoba untuk mencari orang tersebut dan melakukan tuduhan terhadap segala sesuatu yang dia temui. Yang aku suka di sini kita masih dilibatkan juga sama kasusnya Sherlock Holmes gitu ya, yang terjadi karena Enola nih kabur pada saat dia tertangkap basah memegang sebuah pisau yang menjadi barang bukti dari pembunuhan tersebut. Kasusnya Sherlock Holmes ini adalah kasus teka-teki. Kalau di series pertama ya, kalau di film pertamanya dia adalah sebuah karakter yang nggak simpatik lah, sombong, karakter yang angkuh sebagai kakak, dia nggak nolong sama sekali. Nah ini kita ngelihat perubahan karakter dari si Sherlock Holmes itu sendiri gitu, karena memang si Sherlock Holmes itu ngenyelesain kasus ini tuh kayak sangat membantu, karena dia pun mempunyai sebuah kasus ternyata yang harusnya menjadi sebuah kasus yang rumit gitu, karena kehadiran Enola ini dia jadi terbantu oleh karena kehadiran Enola, dia jadi terbantu untuk menyelesaikan kasusnya, dan itu yang aku suka ya. Kalau di series pertama kita dikenalin sama konflik antara keluarga ini gitu ya, ketika series kedua Sherlock Holmes tetap menjadi seorang kakak yang mengunderestimate adiknya, tapi bisa dibilang Sherlock Holmes di sini juga akhirnya kita bisa tahu akhirnya, karena kita dilibatkan secara tidak langsung sama kasusnya Sherlock Holmes juga, walaupun kita hanya tahu dari ceritanya Enola. Kecerdasan Enola ini sebenarnya hanya karena dia senang berteka-teki, sedangkan di kasus ini teka-tekinya itu bukan di kasusnya dia malah, tapi di kasusnya Sherlock gitu ya. Jadi dia kayak lebih gampang menyelesaikan kasusnya Sherlock di sini daripada Enola sendiri yang punya kasus. Tapi dia selalu ingin membantu bahwa bagaimana caranya dia bisa bisa dibilang membantu si anak ini menjadi
menemukan kakaknya yang tiba-tiba menghilang dan mengetahui alasannya kenapa kakaknya menghilang. Itu sih yang menjadi fokus utama dari Enola Holmes di season kali ini. Sebenarnya banyak plot twist yang lebih baik kalian nonton sendiri gitu ya. Dan aku ngerasa bahwa Enola Holmes ini tetap menjadi series teka-teki atau series detektif yang ceria, bukan yang berat banget gitu ya. Karena yang diambil adalah sisi detektif remaja yang bisa dibilang masih perlu bantuan dalam hal mengerjakan kasusnya. Jadi itu saja yang bisa bahas dari Enola Holmes season kedua. Bye guys.